yang sesuai. Ya Pak Yena. Kalian sudah setuju dengan kesepakatan soal ini? Kalian sudah setuju dengan kesepakatan? Bagaimana kegiatan tadi Naila? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih berkumpulnya Bapak Ibu di sini menjadi satu dukungan tersendiri untuk saya melanjutkan pekerjaan saya sebagai calon guru penggerak. Terima kasih juga Bapak Ibu sudah hadir di ruangan ini untuk bisa melakukan komunitas belajar berbagi praktik baik dengan judul pelaksanaan budaya positif di sekolah. Sebelum saya buka berbagi praktik baik ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau berdoa? Langsung kita lanjut saja ya. Sudah kalau gitu kita akan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Ini adalah judulnya pelaksanaan budaya positif di sekolah. Disusun oleh saya sendiri, Lala Salumina, calon guru penggerak angkatan 10, kelas 53, Bondowoso. Di layar sudah tampak yaitu tujuan pembelajaran. Di akhir pertemuan ini diharapkan peserta berbagi praktik baik, memahami strategi praktis untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan menyenangkan, meningkatkan disiplin dan motivasi belajar siswa, membangun karakter dan kepemimpinan siswa. Pelaksanaan budaya positif melalui 4 hal, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek merencanakan 4 perubahan paradigma pembelajaran di Indonesia. Keempat paradigma tersebut muncul melalui kebijakan Merdeka Belajar yang sudah saat ini kita jalani, Bapak Ibu. Semua upaya pendidikan, baik perubahan kurikulum, perubahan mindset guru dari tahun sekian sampai sekarang, apapun itu judulnya, harus berpusat pada kepentingan siswa. Sistem pendidikan nasional tidak berjalan sendiri, jadi kita tidak bisa berjalan sendiri dalam melaksanakan sistem pendidikan nasional. Perlu banyak stakeholders yang merupakan pihak eksternal, entitas bisnis, hingga masyarakat untuk berperan aktif ikut mendukung. Jadi di sini ada kata-kata entitas bisnis. Kita tidak mungkin kurikulum berubah tanpa adanya buku elektronik, tanpa adanya aplikasi-aplikasi. Nah itu aplikasi-aplikasi itu yang membuat ya entitas bisnis, tapi bekerja sama dengan pihak kementerian. Jadi kita tidak hanya bekerja sendiri dari kementerian, guru, siswa, dan para petinggi-petinggi pendidikan, juga kita melibatkan para pebisnis atau pengusaha sampai masyarakat untuk berperan aktif untuk merancang, mengembangkan, dan melaksanakan pendidikan.
terkait dengan teknologi. Teknologi mesti dimanfaatkan sebagai fasilitas pendidikan. Jadi di depan ini sudah ada kayak proyektor, layar, laptop, kemudian pengeras suara dan lain-lain. Ini masuk dalam teknologi yang membantu kita sebagai guru untuk mempermudah kita menyampaikan materi pada siswa. Itu juga jangan takut dengan teknologi, tapi mari kita gunakan dan manfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pendidikan. Saya yakin teman-teman guru di SDN Jualan 1 ini tidak ada yang takut dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas pendidikan menggunakan teknologi, karena dari kemarin sudah saya lihat seliweran yang membawa LCD, proyektor dan lain sebagainya ke kelas. Disiplin ini masuk ke disiplin positif. Pengertian disiplin secara dasar itu adalah ketaatan atau kepatuhan pada peraturan. Disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal hukuman dan disiplin itu sangat berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Kita nanti akan pelajari boleh atau tidaknya dalam menggunakan hukuman dalam suatu pelanggaran. Ini Ki Hajar Dewantoro, di mana ada kemerdekaan di situ harus ada disiplin. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras kerja, tapi itu sama saja. Sebab kalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itu harus ada dalam suasana yang merdeka. Jadi disiplin itu harus timbul dari dalam diri kita sendiri. Sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri, jadi motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi internal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi perilaku manusia itu didasari dari 3 hal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi misalnya anak itu melakukan sesuatu untuk menghindari hukuman atau diancam biasanya Bapak Ibu, jadi itu perilaku karena takut ancaman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, biasanya dikasih reward, biasanya terjadi pada guru kelas rendah. Kamu nanti kalau melakukan ini akan dikasih bintang atau akan dikasih hadiah di akhir semester. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berarti itu tumbuh dari dalam diri kita sendiri. Disiplin positif, satu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan denda. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Pendekatan disiplin positif menitik beratkan pada bagaimana upaya orang dewasa memberikan dampak dan pengaruh positif pada anak atau peserta didik. Pendekatan yang positif tanpa kekerasan memotivasi merefleksi kesalahan, menghargai, membangun logika dan bersifat jangka panjang. Jadi ibarat kita dulu Bapak Ibu ketika kita belajar di musola waktu kecil, jadi kita pernah kan ngaji di musola waktu kecil, itu kita awalnya diajari dengan hukuman biasanya. Kalau udah ngaji dipukul sama kiainya ya, kalau udah ngaji kita dipukul pakai rotan. Awalnya kita pasti dibiasakan seperti itu, tapi lambat laun kita menyadari bahwa sebenarnya kita itu melakukan ngaji sholat itu tidak hanya dari ancaman saja, tapi juga dari dalam diri. Aku juga pengen masuk surga, itu reward kan. Jadi kita menginginkan hadiah. Tapi setelah tambah dewasa seperti saat sekarang ini, kita mungkin sudah tidak takut lagi sama ancaman, kita juga tidak membutuhkan lagi reward, tapi kita membutuhkan bahwa itu sebenarnya memunculkan ketenangan dalam diri kita. Betul tidak Bapak Ibu? Jadi kayak saya tidak menggurui di sini, tapi pasti semua Bapak Ibu mengalaminya di fase usia seperti ini, mengalami bahwa ibadah dalam diri kita itu akan menenangkan diri kita secara tidak langsung. Karena kalau kita ada melakukan, misalnya kita ada salat subuh ya, belum bukan ya akhirnya telat dan lain sebagainya, kita pusing, ruwet pikiran. Tapi ketika kita melaksanakan dengan baik, kita akan menjalaninya dengan tenang hari kita. Sama dengan disiplin positif tadi. 5 posisi kontrol guru, ada 5 penghukum, pembuat rasa bersalah, tema, pemantau, dan manajer.
Ini masuk ke dalam kategori disiplin positif. Posisi kontrolnya ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, atau manajer. Yang pertama adalah menghukum. Di sini guru percaya bahwa cara dia terbaik. Guru menggunakan hubungan fisik maupun verbal seperti kamu salah terus, lalu pasti kamu yang sakit. Atau yang berlakuannya ya, awas kalau salah. Itu masuk dalam kategori guru menghukum. Pasti kita juga sering mengalaminya ya Bapak Ibu, menghukum siswa. Itu bukan tidak boleh, tapi kita harus mencari dalam kapasitas bagaimana kita menghukumnya. Jangan sedikit-sedikit anak kecil yang masih trauma kelas rendah itu kita hukum. Nah itu akan menimbulkan trauma tersendiri dalam diri mereka. Akhirnya mereka tidak sekolah besoknya. Kemudian membuat rasa bersalah. Ini cirinya biasanya gurunya menggunakan kalimat yang lemah lembut. Misalnya dipanggil sama Bu Ita, sini nak, kamu jangan gitu nak. Nanti Bu Guru kalau disalahkan tak ngerti gimana. Nah, itu membuat rasa bersalah gitu. Atau pada suatu waktu Pak Wahyu mendatangi muridnya. Bedai coba Pak Guru mendai menolong. Pak Guru deki ewe habib gitu. Jadi kita memiliki memojokkan siswa sehingga siswa itu memiliki rasa bersalah. Gitu. Sama kadang tidak cuma siswa, kadang teman juga berlaku seperti itu gitu. Ya gitu ya. Kalau kamu kayak gitu kan pas aku sih makan lagi. Nah gitu. Kalau tidak mempan, makanya dilanjutkan dulu. Belum sesi. Lain. Ini teman, posisi kontrol teman. Guru menggunakan kalimat persuasif untuk membujuk. Biasanya kita itu mensejajarkan diri sebagai teman. Jadi kita tidak lebih tinggi, tidak lebih rendah. Jadi kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan murid kita. Akhirnya kita juga akan membuat satu hal yang negatif sehingga murid kita tidak merasa takut pada kita atau segan pada kita sebagai guru. Murid kita akan merasa terlalu nyaman dengan posisi kontrol teman. Yang tadinya misalnya saya itu kadang membuat mereka itu teman saya. Jadi ayolah jangan gitu. Kamu kan sudah janji sama Bu Raja kayak gitu lagi. Aida sekarang tidak apa-apa ada tak tapi minggu depan kamu jangan gitu lagi. Itu posisi teman Bapak. Kalau posisi teman, akhirnya mereka beranggapan bahwa Bu Raja sudah marah. Pasti nanti aku dimaafkan. Pasti aku nanti diginikan gitu kan. Mereka akan merasa bahwa apa yang mereka lakukan, pelanggaran yang mereka lakukan pasti akan termaafkan karena gurunya adalah sebagai teman. Lanjut di posisi kontrol pemantau. Ini biasanya kategori guru yang selalu mencatat kesalahan siswa. Jadi guru itu punya catatan detail, bahkan rekaman, bahkan foto dikirim ke grup ya biasanya gitu. Ketrek ini yang lompat pagar. Nah itu masuk dalam kategori pemantau. Ini yang tidak bawa rokok, tanggal 9 kamu tidak bawa rokok, tanggal 9 tidak bawa LKS. Itu misalnya sama Bu Ida Rafika ya, nih kamu udah bawa LKS mulai dari tanggal 9 sampai tanggal 9. Itu pemantau. Jadi guru itu memantau dan menggunakan data catatan dan perhitungan yang digunakan sebagai bukti atas perilaku. Mengingatkan konsekuensi. Kamu kalau udah bawa LKS, kamu harus begini. Kamu kalau udah bawa mau kena, kamu harus begini. Jadi selalu mengingatkan hukuman-hukuman yang ada tanpa anak itu diingatkan, sehingga anak itu merasa kalau lihat guru tersebut jadi Rena kok kebayangnya gitu. Selanjutnya posisi kontrol manajer. Guru mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Guru mendukung murid untuk merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Menggunakan restitusi untuk mengajak murid menganalisis keadaan untuk memperbaiki kesalahannya dengan kalimat seperti apa yang kita yakini, apa rencana kami untuk memperbaiki ini. Nah ini sudah masuk dalam taraf guru guru yang hampir sempurna ya Bapak Ibu, karena kita di sini tidak hanya menyerahkan keputusan atas permasalahan tersebut pada siswa, tapi kita juga menalarkan pada siswa bahwa apa yang bisa kamu lakukan dengan pelanggaran yang sudah kamu lakukan. Misalnya anak itu menumpahkan air ya, biasanya konsekuensinya apa Bapak Ibu? Bersihkan. Jadi membersihkan air yang tertumpah itu. Misalnya anak itu datang terlambat, maka
maka apa solusi yang kita tawarkan? Apakah kita memotong waktu jam istirahatnya? Bisa. Apakah kita menyuruh mereka menulis? Jadi konsekuensi yang kita tawarkan itu kita hanya memberikan pilihan apa yang mau kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan. Kita berikan pilihan kalau mereka tidak punya nalar sendiri. Tapi kalau seperti kelas tinggi mereka masih punya nalar sendiri. Ya kalau aku datang terlambat Bu, besok aku datang terlambat lagi karena saya besok pasti saya bangun lebih pagi. Cuma kan di sini kan pasti tidak ada hukumannya. Ya baiklah kamu coba besok kan ya. Sekarang gimana ya sekarang? Itu akan masuk kepada kesepakatan kelas tadi ya Pak. Masuk pada keyakinan kelas atau dalam biasanya kita menyebutnya dengan kesepakatan kelas. Memahami pentingnya memiliki keyakinan kelas sebagai fondasi dan alat tujuan sebuah sekolah atau kelas. Fondasi tersebut akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah atau kelas sehingga pada akhirnya akan menciptakan budaya positif. Keyakinan kelas, budaya positif bisa kita ciptakan dari mana? Mulailah dari diri kita terlebih dahulu. Jadi dari guru itu tersebut juga harus memperbaiki diri. Coba kita renungkan bagaimana kelas kita, seperti apa kelas impian kita. Nah itu adalah kalimat yang kita tawarkan pada anak ketika kita akan memulai musyawarah membuat keyakinan kelas. Nah, sebentar lagi kan tahun ajaran baru nih Bapak Ibu. Jadi itu adalah waktu yang tepat untuk kita membuat sebuah kesepakatan kelas. Namun kesepakatan kelas itu harus timbul dari dalam diri anak itu sendiri, tidak dari kita mematok ketemu kita ambil dari kanva, kita klik, kita cetak jadi bed. Itu suatu kesalahan saya ya. Semester kemarin langsung saya klik begitu saja karena memang ada perintah buat keyakinan kelas. Kita akan buat langsung pakai kanva, klik jadi. Ternyata tidak seperti itu. Cara kita membuat kesepakatan kelas kita harus berkomunikasi terlebih dahulu dengan siswa. Mereka pengen kelas yang seperti apa? Pasti mereka akan punya alasan. Saya pengen kelas yang bebas bullying Bu. Saya dikit-dikit dibilang hitam, saya dikit-dikit dibilang gemuk, saya dikit-dikit dibilang jelek kan gitu. Jadi mereka menginginkan kelas yang anti bullying. Kita juga akan memikirkannya bagaimana kalimat-kalimat positif dalam membentuk sebuah keyakinan kelas. Jadi jangan salah Bapak Ibu, dalam keyakinan kelas kita tidak boleh menggunakan kata-kata negatif. Contoh tidak boleh makan makanan dalam kelas itu sebenarnya tidak boleh kita gunakan dalam kesepakatan kelas. Kita harus menggunakan kalimat positif. Makan makanan di saat di luar jam pelajaran. Jadi dibuat positif aja kalimatnya. Jadi tidak boleh ada kata dilarang, tidak boleh ada kata tidak. Ya itulah rohnya seorang guru ya. Selain kita transfer materi, kita juga harus memahami makna, membuat kalimat ini, kalimat itu. Cuman saya yakin Bapak Ibu pasti tahu. Kelas impian saya. Jika di lingkungan murid terasa aman dan nyaman, maka proses belajar lebih mudah diterima. Lalu bagaimana menciptakan? Ini gampang susah ya Pak Ibu. Kita akan menciptakan kelas impian, kita juga akan pasti melihat kondisi kelas kita, isinya dari kelas kita itu kayak apa ya. Kalau kondisi kelas kita itu adalah anak-anak pembelajar, pasti mereka itu gampang untuk dikasih sebuah peraturan ya, dikasih sebuah kesepakatan. Tapi kalau kondisi anak kita itu bukan pembelajar, penantang pembelajaran, itu juga sebuah tantangan untuk kita untuk menjadikan kesepakatan kelas kita menjadi seperti apa. Jadi memang ada di antara kita yang dapat kelas yang slow, ada yang dapat kelas yang itu ya, ada yang WOW ya, ada juga kelasnya juga yang penuh dengan tanda tanya. Jadi dikasih tahu ini, ya dikasih tahu ini dia. Jadi mereka ngerti tidak ngerti, kita tuh tidak tahu ya. Ini ngerti apa tidak sebenarnya gitu ya. Jadi itu kita yang harus mewujudkan kelas itu bagaimana sesuai dengan kondisi kelas kita, isinya kelas kita, murid sama dengan rekan belajar. Dulu saat sekolah jadi siswa saya suka belajar pada Bapak Ibu guru dulu. Sekarang saat saya menjadi guru ternyata saya justru banyak belajar dari siswa. Sabar, emosi, hidup, belajar supaya bisa. Sabar. Adakah yang bisa identifikasi apakah yang dimaksud sabar?
Apakah dengan cuma itu sabar? Apakah dengan melihat anak bertingkah itu sabar, kita diam saja? Ataukah bagaimana Bapak Ibu? Nah, sabar itu ternyata adalah sebuah proses kita untuk mengontrol emosi kita. Bukan berarti kita tanpa emosi ya, kan terbung pisang kalau itu ya tanpa emosi ya, meskipun dia apa itu terbukit. Tapi kalau manusia itu sabar itu berarti kita mengontrol emosi kita supaya tidak meledak-ledak di banyak anak. Jadi ada kalanya kita ketika melihat anak itu nangkring di atas meja langsung udah ada di ubun-ubun. Cuman itu kan berbahaya Bapak Ibu, demi keselamatan mereka. Terus kita harus gimana? Saat kita mau diem aja. Nah ini ada juga lanjutannya. Langkah-langkah strategi tadi yang membuat kesepakatan kelas supaya kelas kita mendapatkan sebuah kesepakatan yang pas sesuai dengan yang mereka inginkan semua. Awalnya kita sosialisasi, kemudian kita ambil waktu yang tepat seperti di awal semester sesuaikan dengan kondisi kelas yang tadi sudah. Kemudian kita sebagai guru harus memimpin diskusi dan tampung semua gagasan. Ini dilakukan boleh bersama guru kelas, boleh bersama guru mapel, boleh kesepakatan kelas ini dilakukan di kesepakatan kantor antara kepala sekolah dan guru. Jadi misalnya Bapak kepala sekolah di sini memimpin membuat kesepakatan kantor misalnya. Kesepakatan kantor acungkan tangan ketika bertanya atau bagaimana, pasti ada kesepakatan lainnya. Dan di lingkup organisasi atau seperti komdel. Mulai dari mana? Apa yang membuat kalian tidak nyaman di kelas ini? Pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu, macamnya pertanyaan yang bisa Bapak Ibu tawarkan kepada siswa sebagai pemantik. Jadi pemantik untuk usulan anak itu supaya terangkat. Ini juga sebagai seorang guru ketika murid ada melakukan kesalahan, tindakan yang mana yang Anda lakukan? Silakan di pesan. Itu ada 6 tindakan yang biasanya kita lakukan. Sepertinya dari 6-6-nya semua kita sudah lakukan ya Bapak Ibu. Menunjukkan kesalahan murid, kamu seharusnya tahu bagaimana bertindak, mereka mulai ada kesalahan yang sama, mengungkit-ungkit ini ya. Terus melakukan, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Ini pembuat rasa bersalah dan mengkritik, mendiamkan, musuh. Jadi dari kelas itu kita masuk, kita kayak saya sendiri kemarin juga seperti itu sempat. Di sakit musuhnya saya pergi ke kelas, itu sebenarnya tidak baik ya. Kita akan belajar di sini ya Bapak Ibu. Dan yang paling akhir, yang paling gawat itu adalah Anda permalukannya di depan murid lain. Ini yang dimohon jangan dilakukan, karena dengan kita permalukan siswa, maka kita akan membunuh karakter. Kita akan menghancurkan karakternya di hadapan teman-teman lain. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk perbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi ini adalah sebuah pola ketika kita mendapatkan sebuah pelanggaran pada siswa. Kita membuatnya bagaimana anak itu menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kita membuat perbaikan dalam hubungan adalah tawaran bukan paksaan. Jadi tidak memaksa terus, menuntun untuk melihat ke dalam diri, cari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan yang paling baik. Fokus pada karakter bukan tindakan, dan fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Jadi kalau dipermalukan seperti tadi, akhirnya murid tidak akan bisa kembali pada kelompoknya dengan baik. Lanjut, ini agak burung ya dokter. Segitiga restitusi. Jadi di awal yang kita lakukan ketika ada pelanggaran murid, maka kita akan menstabilkan identitas yang berpegawai itu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Itu contoh percakapannya gurunya. Sebelumnya kita akan bawa anak tersebut yang bermasalah untuk ruangan lain, untuk menghindari siswa lain menjudge mereka. Jadi yang siswa lain itu tidak tengok-tengokan, tidak ngocak yang berbuat salah itu justru membuat temannya itu down ya. Kemudian setelah kita menstabilkan identitas, kita melakukan validasi tindakan yang salah. Kita validasi apa yang mereka lakukan.
Dan kita bisa bertanya seperti ini, kamu punya alasan mengapa melakukan itu? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Nah, kita tanyakan, kamu kenapa gitu loh kok melakukan hal seperti ini? Dia pasti punya alasan. Yang terakhir, kita akan menanyakan pada diri mereka, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini maksudnya kita kembalikan pada anak tersebut, apakah kamu sudah melanggar peraturan yang ada atau melanggar keyakinan atau kesepakatan kelas kita? Pasti dia ingat. Kalau kita tempelkan kesepakatan kelas studi di kelas, pasti dia ingat. Yang mana yang kamu langgar? Biasanya seperti itu. Setelah kita menanyakan bahwa dia merasa melanggar kesepakatan kelas yang nomor sekian misalnya, kita tanyakan kembali, kamu ingin jadi orang seperti apa? Setelah itu, kamu harus melakukan penebusan pelanggaran ini dengan bagaimana? Jadi, apa namanya, kita kembalikan lagi kepada siswa kita. Nah, ini sudah tadi menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah. Ini contoh-contoh kalimat. Dan menanyakan keyakinan. Kemudian di sini ada video yang akan menunjukkan perkataan segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program positif Kedengaran suaranya? sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dari UNESCO berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah komunikasi intensif, sehingga pengalaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentukkan kelompok. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Sudah lama ya bisa. Kenapa hari ini ada di sini? Stop Pak, stop banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Stop banget. Oh itu, yang pasti kamu marah dan kesal. Maka juga karena apabila ada yang terluka Pak. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya kan langsung ngatain Eka lah Pak. Stop banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh gitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting kan? Untuk kamu tidak lebih gegabah lagi. Hanya yang bentak-bentak. Iya Pak. Untuk saya masih bersalah dan hanya membentak saja. Sudah benar padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan sabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentak di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi
keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sama seperti orang lain. Jadi selama ini saya menjadi nasi. Jadi tidak terlibat sekali. Kamu yakin tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu dimakamkan. Apabila kita sedang marah kita. Ya, saya bisa berinteraksi mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil keputusan sedikit untuk apa saja. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan jadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru ya Mbak, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer. Itu tadi adalah sebuah video yang menunjukkan segitiga restitusi yang sebenarnya sudah sering kita lakukan Bapak Ibu. Cuman kalau kita semuanya pelanggaran siswa kita lakukan pakai segitiga restitusi, pasti Bapak Ibu tidak akan setuju karena memang ada beberapa bagian dari pelanggaran siswa yang memang harus perlu hukuman-hukuman. Ya, jadi tidak semuanya butuh segitiga restitusi, cuma memang alangkah baiknya kalau kita menggunakan segitiga restitusi. Tapi bukan berarti kita menepikan yang 5 kontrol guru tadi. Tidak boleh kita lakukan, namun kita harus bisa menyesuaikan dengan kondisi dan fase murid kita. Mungkin Bapak Ibu ada yang perlu ditanyakan dari sesi presentasi saya. Gimana? Sudah cukup jelas? Jelasnya atau jangan-jangan tidak jelas semua? Iya. Jadi gini Bapak Ibu, di sini saya hanya melakukan penyebaran pemahaman budaya positif. Nanti di lain waktu penyebaran budaya positif tidak hanya dari sisi kita sebagai guru, namun juga sisi dari murid. Jadi murid kita harus menjadi siswa yang positif seperti apa. Ini dimulai dari guru kita sendiri. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau ditanggapi atau bagaimana Bapak Ibu? Monggo silakan, monggo tolong. Oke Pak Selamat, ada yang mau ditanggapi? Ini memang gampang-gampang susah temanya karena mengenai hal yang sering kita lakukan di sekolah, dan kita yang mau ngomong itu tak dengan orang berdua ya aja nang mana ya pada saat kenyataannya kita bingung sendiri kadang mau segitiga restitusi gimana, kadang kita ada anak jatuh pas salah-salahan dikerubuti itu sudah panik sendiri. Itulah bagaimana kita harus mengontrol diri kita menjadi guru yang sabar, tadi emosinya terkontrol, dan juga menjadi guru yang mau belajar. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu, akan saya akhiri presentasi saya pada siang hari ini. Kita lanjut di kegiatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.